Halo pemirsa, saya hadir kembali menjumpai Anda dalam program Fokus Kasus dengan sejumlah informasi yang lebih dalam seputar kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Dan kali ini Fokus Kasus akan mengetengahkan kasus pembunuhan mahasiswi cantik Ade Sarah Angelina Suroto yang diduga dibunuh sepasang kekasih yang pernah dekat dengan korban. Kehilangan seseorang yang dikasihi memang menjadi suatu pukulan berat. Namun hidup, siapa yang tahu akan berakhir kapan dan bagaimana cara berakhirnya. Ade Sarah tewas dengan cara mengenaskan, menjadi duka lara bagi mereka yang mencintainya. Suasana haru mengiringi pemakaman Ade Sarah Angelina Suroto di Taman Pemakaman Umum Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Ratusan pelayat, teman kuliah, kerabat, dan keluarga mengantar jenazah wanita muda ini ke tempat peristirahatan terakhirnya. Para pelayat tak kuasa menahan rasa sedihnya tatkala menyaksikan Elizabeth, ibu Ade Sarah, mengantarkan putri sematawayangnya ini. Ade Sarah ditemukan dalam kondisi sudah menjadi mayat di tepi jalan tol Lingkar Luar, Bintara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Tepatnya di kilometer 49, Bintara. Jenazah mahasiswi Universitas Bunda Mulia ini saat ditemukan oleh petugas jasa derek tol mengenakan kaos putih dan rok berwarna hitam. Sebuah gelang bertuliskan Java Jazz Festival melingkar di pergelangan tangannya. Saya tanya ada apaan Pak, katanya ada mayat gitu. Ya udah kita mah jalan aja, orang mau nganterin anak sekolah takut telat gitu aja Pak. Pas arah baliknya udah banyak orang gitu. Selain itu terdapat sejumlah luka lebam di tubuh gadis berkulit putih ini. Petugas Polres Bekasi yang mengidentifikasi jenazah ini menduga wanita muda berusia 19 tahun ini dianiaya sebelum menemui ajalnya dan dibuang di jalan tol yang relatif sepi ini untuk menghilangkan jejaknya. Dari situ setelah kita adakan penyelidikan melalui dengan identifikasi melalui EKTP, ternyata untuk perempuan itu adalah seorang mahasiswi umur 19 tahun yang namanya Sarah Angelina Suroto. Di situ tertera alamatnya di Jalan Layur, diperkirakan di wilayah Jakarta Timur.
Dari hasil otopsi di tenggorokan Adesara ditemukan gumpalan kertas koran yang menyebabkan korban tewas. Selain itu, luka lebam itu disebabkan oleh pukulan benda tumpul. Sementara itu berselang 2 hari kemudian, penyelidikan polisi menunjukkan titik terang. Petugas membekuk sepasang kekasih Ahmad Imam Al-Hafid dan Asifa Ramadhani. Keduanya merupakan teman korban semasa bersekolah di SMA 36 Jakarta. Berdasarkan sejumlah bukti yang ditemukan, polisi menetapkan keduanya sebagai tersangka pembunuh Adesara. Dari hasil pemeriksaan sementara, Hafid pernah menjalin hubungan asmara dengan korban Adesara. Dan setelah putus dari korban, Hafid menjadi kekasih Asifa. Dalam hasil pemeriksaan yang dilakukan, didapatkan keterangan bahwasannya memang HF yang mengundang korban untuk bertemu dengannya. Namun HF ini mencoba menghubungi lewat telepon maupun pesan kepada rekan-rekan yang lain, tidak pernah ditanggapi oleh Sarah korban. Dan akhirnya minta bantuan Asifa. Asifa ini pacar baru HF. Membunuh bukanlah hal yang mudah. Namun mengapa dua sejoli yang usianya masih muda tersebut justru bekerja sama untuk menghilangkan nyawa teman mereka sendiri? Dari hasil pemeriksaan sementara, terungkap kedua sejoli yang berusia 19 tahun ini nekat membunuh korban karena beragam alasan. Kepada penyidik, tersangka Hafid mengungkapkan ia nekat membunuh Adesara yang pernah menjadi kekasihnya itu karena merasa sakit hati. Sebab semenjak diputus sebagai pacar, korban tidak mau lagi menemui tersangka Hafid. Tersangka berulang kali mencoba untuk meraih kembali hati korban dengan menelponnya atau mengirim pesan singkat melalui telepon atau media sosial. Namun semua tidak digubris oleh Adesara. Sementara tersangka Asifa yang menjadi kekasih baru Hafid terbakar api cemburunya karena lelaki itu masih sering berhubungan dengan korban. Wanita yang berstatus sebagai mahasiswi di sebuah kampus swasta di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur ini berpikir satu-satunya cara untuk memiliki Hafid adalah dengan melenyapkan korban yang berteman dengannya sejak duduk di bangku SMA. Dari pemeriksaan selanjutnya terhadap Asifa diketahui memang mereka bersama dengan Hafid di HF dengan Asifa sudah berencana seminggu sebelumnya akan menghabisi Sarah korbannya ini. Karena kesalnya HF karena tidak bisa dihubungi, tidak mau kembali lagi sebagai pacar. Kemudian Asifa ini pacar baru HF merasa cemburu kalau nantinya Sarah bisa kembali kepada AF. Dan pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami akan kembali dengan bagaimana sepasang kekasih ini menghabisi nyawa teman mereka sendiri. Tetaplah bersama Fokus Kasus. Setelah aksi kejahatan selesai dilaksanakan, maka misi berikutnya adalah bagaimana lolos dari jerat hukum.